Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim. InsyaAllah tafsir yang kita jadikan sebagai maraji' ataupun referensi adalah yang pertama tafsir Al-Wasit karya As-Said Tantawi, Syekhul Azhar Asy-Syarif, dan juga termasuk diantaranya tafsir As-Sa'di, dan juga termasuk yang kita jadikan sebagai rujukan adalah tafsir Ibnu Katsir, ya, dan juga termasuk tafsir Al-Muyassar, karena masing-masing dari kitab tafsir itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saling melengkapilah antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Kalau hanya mengandalkan satu tafsir, besar kemungkinan kita belum menemukan apa makna daripada ayat tersebut, ataupun belum mendapatkan makna yang mendekati kesempurnaan seperti itu. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian ini dengan tilawah surah Al-Ankabut ayat 19 sampai dengan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduhu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Qala Allah Ta'ala awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan kaifa yubdi'ullahul khalqa, bagaimana Allah pertama kali menciptakan manusia, thumma yu'iduh, kemudian mengulanginya kembali. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya demikian itu atas Allah mudah. Jadi di ayat ke-19 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan setelah mati ataupun yaumul hisab ataupun yaumul jaza ataupun yaumul qiyamah adalah sebuah kebenaran, ya, yang mana tidak ada yang bisa menghalanginya karena memang Allah menghendakinya. Maka untuk itu Allah menyebutkan dalil, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, ya, kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'iduh. Ya, lihatlah bagaimana Allah menciptakan pertama kali manusia. Tadi Bapak Imam ketika rakaat yang pertama membaca ayat awala yadhkurul insanu wa yaqulul insanu idza mittu lasaufa ukhraju hayya, dan berkata manusia, apabila aku mati, apakah apabila aku mati aku akan dihidupkan kembali? Ya. Berkata manusia, apakah apabila aku telah mati lasaufa ukhraju hayya? Maka kata Allah apa? Awala yadhkur insanu anna khalaqnahu min nutfatin, tidakkah sadar manusia bahwasanya manusia itu diciptakan dari setetes sperma, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dilahirkan ke dunia, kemudian menjadi manusia balita, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Ada yang mati di waktu balita, ada yang mati di waktu remaja, ada yang mati di waktu tua. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana perubahan manusia itu dari tidak ada menjadi ada? Ya. Kemudian bagaimana bertumbuhnya manusia dari balita menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua. Tidak ada yang dapat menolak, ya. Ya, nggak ada yang dapat menolak tua. Kendaraan mungkin bisa dibuat, ya, menolak tua katanya, gitu ya. Tapi kalau manusia nggak ada yang bisa menolak tua, Pak. Nah, itu sudah merupakan dalil, ya. Dalil apa?
Dalil kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati tadi. Ya. Satu lagi, ya, bahwa di dunia ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, berapa banyak orang yang terzalimi, berapa banyak orang yang difitnah, berapa banyak orang yang disakiti, berapa banyak orang yang dipenjara, belum mendapatkan keadilan. Dia tidak bersalah tapi dia penjara. Dia tidak bersalah tapi hartanya diambil. Dia tidak bersalah tapi dia difitnah. Dia tidak bersalah tapi dia menderita. Ya, mesti ada hari kiamat. Untuk apa? Supaya orang mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi kiamat itu harus ada supaya terwujud keadilan yang seadil-adilnya. Kenapa? Karena di atas dunia ini manusia tidak mungkin memperoleh keadilan. Ya, keadilan kadang bisa dibeli, ya, hakim bisa dibayar, jaksa bisa dibayar, pengacara bisa dibayar, hukum bisa dibayar. Kadang hukum itu tumpul ke bawah, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, begitulah, makanya harus ada hari kiamat. Di dalam surah Yasin ada dikatakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dia mendatangkan permisalan kepada kami. Wa daraba lana mathala. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa asal usul kejadiannya. Asal usul kejadiannya apa? Tidak ada menjadi ada. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Lalu dia berkata, musuh Allah ini berkata, ya, ini dia bawa tulang-tulang yang sudah hancur, digiling sama dia. Man yuhyil 'izam, siapa yang bisa menghidupkan tulang ini? Wa hiya, dan dia sudah jadi tepung. Dijawab oleh Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan hidup dialah yang menciptakan pertama kali. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi datang seorang kafir menghadap kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang ini? Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang ini? Kata Nabi Muhammad, na'am, iya. Yumituka thumma yub'itsuka thumma yahsyuruka, kata Nabi. Allah akan mematikanmu. Allah akan kemudian setelah itu Allah akan menghidupkanmu. Kemudian setelah itu Allah akan mengumpulkanmu di padang mahsyar dan memasukkanmu ke dalam neraka karena tidak percaya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ya, ayahsabul insanu an yutraka suda, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma yakunu 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Itu ada banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang hari kiamat, yang menyebutkan tentang hari berbangkit, bahwa itu adalah sebuah kepastian dan tidak ada yang bisa membantahnya. Yang paling sederhana Bapak dan Ibu tentang kehidupan setelah mati itu adalah bangun kita dari tidur. Bukankah tadi malam kita tidur dengan pulas? Tidur itu sama dengan mati. Sama-sama tidak merasa, sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak mendengar. Kemudian pada waktu pagi kita bangun, ya kan? Ya. Kemana saja kita tadi malam itu? Kita tertidur dengan pulas, kemudian di waktu pagi kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur itu sendiri adalah peringatan bagi kita bahwa kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nanti mati. Ya. Dan juga kejadian yang ada di alam semesta ini, kemarau yang berkepanjangan, kekeringan di mana-mana, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, ya. Pepohonan banyak yang mati kena kering. Tapi begitu turun hujan, apa yang terjadi, Pak? Begitu turun hujan di mana-mana kita lihat tumbuh, ya,
tumbuh pepohonan-pepohonan kecil, rumput-rumput tumbuh, semua tumbuh kembali. Dengan apa? Dengan air hujan. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak ada alasan, tidak ada dalil yang bisa membantah bahwa kita itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita. Alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa? Kalla saufa ta'lamun. Kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maka kata Allah, seandainya kamu tahu dengan ilmu yakin, latarawunnal jahim, niscaya kamu nanti akan melihat neraka jahim. Itu. Sekarang belum. Kenapa? Karena masih ujian. Ya, kalau ujiannya udah selesai, maka kamu akan melihat tentang hari kiamat. Satu-satunya Bapak dan Ibu peristiwa akhirat yang dapat dilihat di dunia ini adalah kematian. Karena saat kematian itu kita sudah melihat alam akhirat. Ya. Itu alam akhirat yang kita lihat apa? Kita sudah melihat sakaratul maut. Kita melihat malaikat yang akan mencabut nyawa, malaikat Israel. Ya, katanya sudah diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Jamaah rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita, menyadarkan kepada kita agar kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada, sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita menyiapkan diri, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tujuan, dunia ini hanya sekedar batu loncatan untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat, kenikmatan yang lebih abadi, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan dunia ini sebagai tujuan kita. Ya. Orang yang yakin dengan akhirat, dunia ini kecil. Ya, dunia ini sedikit. Tapi orang yang tidak yakin dengan akhirat, maka dunia ini segala-galanya untuk dia. Nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya, orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah kita ya ditunjukkan Allah kepada kita tentang dalil ya kehidupan setelah mati melalui diri kita sendiri, maka Allah ajak pula kita untuk melihat dalil tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit dan hari pembalasan. Lihatlah kepada alam semesta ini. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa. Lihatlah bagaimana pertama kali terciptanya makhluk yang ada di muka bumi ini. Lihat kepada bulan, lihat kepada bintang, lihat kepada matahari, lihat kepada langit, lihat kepada bumi, lihat kepada lautan, lihat kepada daratan, lihat kepada pepohonan, lihat kepada gunung-gunung. Ya, semua itu menunjukkan Bapak dan Ibu rahimakumullah bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya. Betul enggak? Ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Ya, siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi, semua yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Maka dikatakan tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir itu tadi bentuk yang pertama kan, ini bentuk yang pertama, Pak. Ini bentuk yang pertama di dunia ini, itu. Ya. Tapi bentuk yang kedua nanti itu tidak akan pernah mati lagi. Tidak ada kematian lagi setelah itu.
Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak ada tidur. Di akhirat nggak ada tidur. Di dunia ini kita harus tidur, ya kan? Di akhirat itu yang ada adalah keabadian, kekal, ya, di salah satu dua tempat. Tempat yang pertama surga, dan tempat yang kedua adalah neraka. An-nash'atul akhirah, ya, penciptaan manusia dalam bentuk yang terakhir, ya. Manusia itu, makanya nanti di akhir manusia mengatakan, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali, kata manusia di akhirat, menyesal, ya, menangis, ya. Fahal ila khurujim min sabil. Apakah ada jalan keluar ya Allah? Apakah boleh kami dikembalikan lagi ke dunia supaya kami bertaubat, supaya kami jadi orang saleh? Ya. Kapan kita dimatikan Allah 2 kali? Pertama, kita awalnya mati, ya kan? Kita awalnya mati, bahkan bukan hanya mati, kita tidak ada. Itu namanya mati. Ya. Kemudian setelah itu kita hidup. Ya. Setelah itu kita hidup. Kemudian setelah itu kita mati. Makanya mati 2 kali. Mati sebelum ada, mati setelah di dunia. 2 kali matinya. Kemudian wa ahyaitana thnataini, dan kau hidupkan kami 2 kali. Hidup yang pertama, begitu kita lahir hidup, ya kan? Kemudian setelah itu kita mati, kemudian setelah itu kita hidup. Dan hidup yang kedua, tidak ada tidur dan tidak ada mati. Yang ada adalah kekal dan abadi. Jamaah rahimakumullah, kalau di yang pertama, inna dalika 'alallahi yasir, sesungguhnya mengulangi penciptaan manusia bagi Allah mudah. Kalau di sini innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa manusia mengatakan apakah mungkin kalau saya mati dihidupkan oleh Allah? Karena dia mengukur kekuasaan Allah dengan kemampuannya. Karena dia tidak makrifat sama Allah. Kalau dia makrifat sama Allah, tidak mungkin kata-kata seperti itu keluar dari lisannya. Aida ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu. Ya, bahwa kami menciptakan manusia itu dari setetes sperma saja, kemudian berubah menjadi bentuk manusia yang sempurna. Kemudian di ayat berikutnya, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Ini ancaman yang serius. Ini ancaman yang sangat menakutkan kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyayangi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengazab seseorang. Ya. Mungkin dalam tafsir ini Al-Lubab fi Ulumil Kitab, Ibnu Adil yang meninggal tahun 880 Hijriah sekitar itu, dia mengatakan, "Lau qalal kafir", seandainya orang kafir bilang begini, Allah kan mengazab siapa yang dikehendakinya, dan Allah merahmati siapa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan saya termasuk, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Kamu tuh kebangetan kalau begitu. Ya. Itu kebangetan. Itu namanya mengharap tanpa ada usaha. Itu namanya mengharap tanpa ada upaya. Sebenarnya makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya,
sanggup menyiksa orang yang berbuat maksiat dan sanggup menyiksa orang yang berbuat taat. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak dilakukan Allah. Ya, karena mayyasha itu siapa yang dikehendaki oleh Allah, termasuk orang yang jahat dan termasuk orang yang taat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, menjadikan kita supaya tidak merasa tenang dalam makna yang positif. Walaupun kita orang taat, jangan dulu merasa tenang. Kenapa? Karena yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Karena orang taat pun bisa saja disiksa Allah kalau Allah mau. Karena Allah yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan dia melakukan apa yang dia pilih. Jangan mentang-mentang taat sudah merasa tenang. Oh, jangan, belum. Maka dalam Quran dikatakan, ya, wala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Dan tidak ada orang yang merasa tenang dengan tipu daya Allah kecuali orang kafir. Kalau kita berada di dalam ketakutan, di dalam khauf daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, ya, bisa melakukan apa saja, walaupun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memiliki sifat yang penyayang, sehingga kita hidup dalam beribadah ini antara khauf dan roja. Di satu sisi kita khauf, takut kepada Allah, tapi di sisi lain kita harap kepada Allah. Jangan cuma takut saja nanti putus asa, jangan cuma roja saja, harap saja nanti malah tidak beramal. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian ditutup ayat ke-21 ini, wa ilaihi tuqlabun, sama dengan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan kembali. Maksudnya apa ayat ini? Dan kepadanya akan kamu kembali, maka usahakan kamulah di dunia ini apa-apa yang menyebabkan kebahagiaan kamu nanti di akhirat, dan jauhi kamulah di dunia ini apa-apa yang menyebabkan kamu nanti menderita dan melarat di akhirat. Itulah maknanya wa ilaihi tuqlabun ataupun wa ilaihi turja'un. Bukan sekadar kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika dikatakan wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kamu akan kembali, maka oleh karena itu selama di dunia ini usahakanlah, upayakanlah apa-apa yang menyebabkan kamu bahagia nanti, dan selama di dunia ini jauhi kamulah, hindari kamulah apa-apa yang menyebabkan kamu nanti menderita. Apa itu yang menyebabkan kita bahagia? Amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Apa yang menyebabkan kita nanti melarat di akhirat? Yang menyebabkan kita adalah dosa-dosa dan juga maksiat. Begitu jelas ayat ini. Begitu kita baca ayat ini, langsung kita semangat ingin selalu beribadat. Langsung kita semangat ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Di ayat berikutnya lagi, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Masya Allah. Dan kamu tidak bisa lolos, ya, tidak bisa lolos dari adab Allah di dunia dan juga di langit, di bumi dan juga di langit. Masya Allah. Jika kamu sudah berbuat dosa, maka kamu jangan menyangka bahwa Allah lupa dengan dosa kamu, bahwa itu dosa kamu itu luput dari Allah, ya. Jangan kamu menyangka bahwa Allah itu lupa, bahwa Allah tidak melihat, bahwa Allah tidak mendengar, bahwa kamu bisa melarikan diri, bahwa kamu bisa menyelamatkan diri. Nanti orang bilang begini, kan kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ya, mudah-mudahan Allah lupa sama saya, katanya. Nggak bisa, Pak. Kan itu banyak yang akan dihisap nanti di akhirat, katanya. Kan terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan saya nggak kelihatan, saya sembunyi-sembunyi aja. Tidak, Pak.
hisab itu sebentar saja, kama bainal maghribi wal isya, cuma kayak antara maghrib dan isya, begitu dalam hadisnya, sebentar aja. Bagaimana caranya ya? Cuma antara maghrib dan isya, ya caranya Allah lah yang maha tahu itu. Wa ya'tina farda, dan kita datang menghadap kepada Allah satu persatu, dan tidak ada yang menemani. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada hamba, wahai hambaku, bukankah engkau telah melakukan dosa fulan di tempat fulan pada hari fulan? Ya. Kata dia, enggak ya Allah, katanya, enggak ada itu, katanya. Mas, di hadapan Allah pun mau coba berbohong. Ya Allah, kalau memang ada tolong bukti, katanya. Ya, bukankah Allah sudah cukup buktinya? Karena Allah maha melihat. Tapi saya enggak mau ya Allah, saya mau buktinya dari yang lain. Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bercakap-cakaplah mulut mereka. Dan maksudnya tangan mereka bicara, kaki mereka bicara, anggota tubuh mereka bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada saat itu bumi pun menceritakan apa-apa yang terjadi di atasnya. Masya Allah. Oh, di tempat inilah ya Allah si fulan itu melakukannya. Ya, harinya hari ini, jamnya jam segini. Maka pada saat itu kita dibuat oleh Allah memiliki ingatan yang sangat kuat. Sekarang kan kita lupa Pak, apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu. Tapi pada hari itu seperti baru saja kita melakukannya, kita ingat. Sehingga pada saat itu manusia tidak bisa lari. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka saat itulah manusia mengakui kalau sebenarnya dia sudah berdosa. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kamu yang bisa menolong, tidak ada bagi kamu wali yang mengurusi perkara kamu, ya, yang menunjukkan maslahat bagi kamu, ya, yang akan menyelamatkan kamu, wala nasirin, dan tidak ada yang bisa menolong kamu, menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini bisalah itu. Di dunia ini kalau kamu kena kasus hukum, nanti kamu bisa ya cari siapa keluarga kamu yang ada pejabat. Ya, di dunia ini kalau kamu ada kasus, ya kamu bisa siram pakai uang gitu. Ya, siram 1 miliar, 2 miliar, udah tutup kasus, itu bisa. Ya, itu. Kamu bisa bayar jaksanya, kamu bisa bayar hakimnya, kamu bisa bayar pengadilannya, kamu bisa bayar ini dan itu. Tapi di akhirat kata Allah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya apa ini Bapak dan Ibu rahimakumullah? Kalau memang kamu tahu sudah begitu, kalau memang kamu sudah tahu bahwa kamu tidak bisa luput, tidak bisa menghindar, tidak bisa lari dari adab Allah, maka kamu cuma ada satu pilihan saja. No choice, tidak ada pilihan dalam hal ini. Kecuali pilihan apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pilihan inilah pilihan satu-satunya, bukan ini pilihan salah satunya, Pak. Beda itu. Ya, ini pilihan satu-satunya, tunduk, patuh, taat kepada Allah, memurnikan kepatuhan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ini bukan pilihan A, B, C, dan D, tapi ini adalah pilihan satu-satunya. Tidak ada jalan kecuali jalan yang satu ini. Makanya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu cuma ada satu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jalan hawa nafsu, ya, bukan jalan kepentingan, ya, bukan jalan mengikuti setan, tapi jalan satu-satunya bagi kamu adalah untuk keselamatan, jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab kata Allah, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Kamu tidak bisa lolos di langit dan di bumi. Ya. Jangankan di bumi, ya. Di langit pun, maksudnya andai kata kamu mau lari ke langit pun, kamu tidak akan bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Apakah setelah mendengarkan ayat ini, apakah setelah mendengarkan ayat ini kita belum berubah juga? Apakah setelah mendengarkan ayat ini kita juga belum sadar? Tapi kata Imam Ibnul Qayyim itu dalam kitabnya, kok bisa ya manusia itu katanya percaya kepada hari akhir, percaya kepada akhirat, berubah, perilakunya tidak berubah. Ya. Apa yang salah? Ya. Apa yang salah? Ternyata salahnya cuma satu aja. Ya, salahnya adalah karena kita tidak mau letih, kita tidak mau capek gitu. Jadi katanya kita harus sabar, satu sabar. Di samping kita yakin itu kita harus sabar. Di samping kita sabar itu kita harus mujahadah. Mujahadah itu berperang mengalahkan hawa nafsu kita. Walaupun kita percaya kepada hari akhir, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kekuasaan Allah, tapi kalau kita tidak mau sabar, sama kita tidak mau bermujahadah, maka semua keyakinan itu, semua kepercayaan kita itu tidak berpengaruh apa-apa. Tetap aja jahat, tetap aja nakal, tetap aja nggak sholat. Itu. Makanya banyak orang nggak sholat, tapi kalau ditanya percaya nggak sama akhirat, oh percaya. Ah enggak, kamu nggak percaya, oh bisa berkelahi pak, berantem. Gitu. Tapi dia kepercayaannya itu kepercayaan yang tidak mau berkorban. Kalau memang kita mau percaya kepada Allah dan hari akhir, kita harus berkorban. Berkorban adalah kita harus sabar dengan ketaatan itu, dan juga kita harus mau berjuang melawan dan mengalahkan hawa nafsu kita itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati. Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah padahal tidak perlu dibantah lagi. Ya, membantah sesuatu yang sudah jelas, membantah matahari ada, itu Pak ya. Itu. Membantah 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu apa namanya itu? Ayat-ayat Allah itu begitu jelas, begitu terang benderang, seperti terang benderangnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu jelas, seperti jelasnya matahari di siang bolong. Makanya kata Allah, walladzina kafaru bi ayatillah. Berarti orang ini membantah, kenapa? Karena dia hawa nafsu, karena dia mengikuti hawa nafsu, sama satu lagi karena dia keras kepala. Karena jalan Allah yang kita tunjukkan tadi itu jalan satu-satunya. Kalau ada orang memilih jalan selain jalan itu, berarti dia orangnya keras kepala. Sama satu lagi, kalau enggak dia memperturutkan hawa nafsu. Ya. Maka dikatakan di sini orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah, waliqa'ih, dan bertemu dengan Allah, padahal tadi sudah kita sebutkan dalil tentang apa? Tentang hari kiamat ataupun hari pembalasan, ya, yaitu manusia itu tidur, ketika bangun itu kan seperti bangkit dari kubur juga, Pak. Adanya kezaliman di dunia ini yang tidak terselesaikan, maka mesti ada hari akhir. Ya, bukankah menciptakan yang kedua lebih mudah dari menciptakan yang pertama? Ya, bukankah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan alam semesta lebih sulit dari menciptakan manusia untuk hidup kembali? Udah cukup dalil, Pak. Tapi tetap aja kafir. Berarti kekafirannya itu adalah karena hawa nafsu, sama karena keras kepala dan kesombongan. Apa kata Allah? Ulaika ya'isu mir rahmati. Mereka itu putus asa daripada rahmatku, maka tidak ada untuk mereka dari kesenangan kecuali hanya kesenangan di dunia ini saja.
Mereka punya kesenangan satu saja, yaitu kesenangan yang sedikit, sama satu lagi kesenangan yang sebentar, yaitu kesenangan dunia. Ya, yaitu mir rahmati, sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa katanya, kenapa maka mereka melakukan apa yang mereka lakukan di atas dunia ini daripada dosa-dosa, pelanggaran, kemaksiatan, kezaliman semena-mena, tidak memikirkan sedikit pun tentang bagaimana mereka nanti di akhirat. Karena mereka tidak percaya kepada hari akhir. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi putus asa. Putus asanya orang kafir sama putus asanya orang yang bermaksiat. Putus asanya orang kafir, dia tidak percaya sama hari akhir, maka bagi dia cuma dunia ini saja. Jamaah rahimakumullah. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan untuk mereka adab yang sangat menyakitkan. Alimun, mu'lim artinya. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. Ini terjadi perdebatan yang dahsyat antara Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa mengajak kepada tauhid, menyebutkan dalilnya, mengajak kepada iman kepada hari akhir dan menyebutkan dalilnya. Tapi apa jawaban kaumnya? Ya, mestinya mereka merespon, mestinya mereka mengikut, tapi kata mereka apa? Uqtuluhu aw harriqu, bunuh saja dia. Dia sudah mengganggu kesenangan kita, dia sudah mengganggu ketenangan kita. Dan bukan hanya itu, harriquhu, bakar dia. Lalu mereka tangkap hidup-hidup, kemudian mereka campakkan ke dalam api. Bahkan mencampakkannya ke dalam api pun Pak, nggak bisa dicampakkan pakai tangan gini, harus dicampakkan pakai manjanik. Itu dipanah kayak dibuat ketapel gitu, kemudian jatuh ke dalam api. 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim di dalam api. Hari yang ke-40 keluar dia dari dalam api itu Pak, tanpa ada pun yang terbakar sedikit pun bajunya, tanpa ada sedikit pun yang terbakar jasadnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Keluar dia dari api itu, Raja Namrud bilang, dia matanya terbelalak, mulutnya terbuka, kaget luar biasa dia. Kata dia apa? Ya Ibrahim, Tuhanmu sangat dahsyat, Tuhanmu sangat hebat katanya. Hebat sekali Tuhanmu itu katanya. Ya, dahsyat sekali Tuhanmu itu katanya. Udah, saya mau berkurban, saya katanya, kurban. Saya mau berkurban buat Tuhanmu itu. Saya mau potong 100 ekor unta karena ingin memuliakan Tuhanmu itu. Kata Nabi Ibrahim, nggak perlu kau beritu katanya, nggak perlu engkau berkurban kalau mau masuk Islam. Kata apa? Kalau masuk Islam entar aja katanya. Ya, kalau berkurban saya siap, tapi kalau masuk Islam udah. Maka mulai saat itu katanya dalam kisah itu, Raja Namrud ini hormat sama Nabi Ibrahim. Ya, takut dia sama Nabi Ibrahim setelah itu. Ya, mungkin itulah setelah itu makanya Nabi Ibrahim pun hijrah dari Babilonia. Babilonia itu Irak, Pak. Ya, sudah tidak ada lagi tantangan di sana gitu. Makanya pergi menghadapi tantangan berikutnya. Pergi kemana? Ke Palestina. Dari Palestina beliau hijrah ke Mekah membawa anaknya Ismail. Maka Nabi Ibrahim itu nabi yang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu pada yang demikian apa? Pada keselamatan Nabi Ibrahim dari terbakar selama 40 hari adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang beriman. Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim, wa qala innamat taghattum min dunillahi awsana, yang kalian jadikan Tuhan itu, yang kalian sembah itu adalah berhala-berhala. Dia bukan Tuhan, dia adalah kalian ciptakan dengan tangan kalian sendiri, kalian bentuk. Ya, kemudian apa? Mawaddata bainikum fil hayatid dunya, sehingga kalian saling menyayangi ketika menyembahnya, kalian saling bantu membantu, tolong menolong, ya, bahu membahu untuk menyembah berhala ini di dunia.
Kalau ada orang yang sakit, kalian bayarkan berobatnya supaya bisa datang ke tempat menyembah patung ini, ya kan? Kalian bantu, kalian tolong supaya bisa satu akidah dengan kalian, satu keyakinan dengan kalian. Di dunia kalian saling mencintai. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha. Kemudian nanti kalian akan menyesal karena di akhirat kalian akan saling membenci, kalian akan saling tuduh, kalian akan saling menyalahkan. Bukan itu lagi, wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan kalian saling laknat. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin, dan tempat kamu adalah api neraka dan tidak ada yang menolong. Jamaah rahimakumullah, itulah tafsir daripada surah Al-Ankabut mulai ayat 19 sampai 25. Semoga menambah keimanan kita dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Nabi Ibrahim berjuang memperjuangkan tauhid, ya, tanpa kenal takut, tanpa kenal tidak gentar dengan apapun ujiannya dan tidak gentar dengan apapun cobaannya. Sesungguhnya pada diri Ibrahim adalah suri teladan yang baik, yang pantas untuk kita contoh dan untuk kita teladani. Itu saja jamaah rahimakumullah untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nusrahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa min syarri ma qablahu wa min syarri ma ba'dah. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan qariba warzuqna kamalal mutaba'ati fi sihhatin wa afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa lil khairi qaribna wa lil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.